Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab peramalan di manajemen operasional 1. Mungkin tulisannya bab 3, tapi kenapa saya taruh di setelah UTS? Karena ada hitung-hitungannya. Jadi hitung-hitungan semua akan saya taruh di setelah UTS ya. Jadi peramalan atau sering juga dengan forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Jadi nggak pakai dukun, nggak pakai kita bersemedi gitu, enggak, untuk meramalkan masa depan enggak. Jadi kita pakai hitung-hitungan. Jadi ada 3 horizon waktu dalam peramalan, yaitu peramalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang dapat dibedakan dari peramalan dari 3 hal ya. Jadi yang pertama, peramalan jangka menengah dan panjang itu berkaitan dengan permasalahan yang lebih menyeluruh dan mendukung keputusan manajemen yang terkait dengan perencanaan produk, pabrik, proses. Jadi misalnya ini perusahaan mau membuat produk baru atau membangun sebuah pabrik atau mau memperbaiki proses pembuatan dari awal sampai akhir, itu namanya ramalan jangka menengah dan panjang. Jadi kita nggak bisa memutuskan di dalam jangka pendek. Jadi harus diramalkan ke dalam peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Kemudian peramalan jangka pendek biasanya menetapkan metodologi yang berbeda dibandingkan peramalan jangka panjang. Lebih ringkas, jadi cenderung ini lebih detail sehingga hasil yang diharapkan di peramalan itu akan dapat dicapai. Nah, kemudian peramalan jangka pendek itu juga cenderung lebih tepat dibandingkan peramalan jangka panjang karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan tiap harinya. Jadi kan permintaan tiap hari itu berubah, jadi kita bisa menganalisis untuk membuat peramalan jangka pendek. Jadi semakin panjang horizon waktunya, jadi dari pendek ke panjang, horizon waktunya semakin panjang, itu ketepatan peramalan seseorang semakin berkurang. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan saat membuat peramalan penjualan adalah siklus hidup produk. Kalian tahu siklus hidup produk ada 4, ada perkenalan atau introduction, pertumbuhan growth, kematangan maturity, dan penurunan atau decline. Jadi ada 4 siklus produk yang bisa kalian pelajari. Di kemarin sudah ada di awal-awal mata kuliah ini, kalau kalian masih ingat, atau enggak kalau di pemasaran juga ada siklus hidup produk. Nah, di sini ada berbagai jenis peramalan. Yang pertama peramalan ekonomi, terus caranya membuat indikator-indikator yang berguna dalam membantu sebuah organisasi. Kemudian ada peramalan teknologi, dan yang terakhir ada peramalan permintaan. Jadi kita tuh bisa meramalkan permintaan dari masa ke masa itu seperti apa. Sebenarnya kita bisa, jadi peramalan bisa dilakukan ketika kita mempunyai data dari tahun-tahun atau waktu sebelum kita melakukan peramalan. Ketika data kita lengkap, kita bisa membuat peramalan seperti itu. Kemudian ada beberapa langkah untuk membuat sistem peramalan. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih unsur yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Jadi horizon waktu yang kayak saya bilang di awal tadi, apakah jangka pendek, menengah, atau panjang. Kemudian yang keempat, memilih jenis model pemodelan peramalan. Jadi ada banyak model yang akan saya jelaskan nanti di belakang. Kemudian yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Dan yang terakhir, memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan tersebut. Jadi peramalan yang sudah buat itu akan kita validasi. Cocok atau enggak sih dari yang kita ramalkan dengan kenyataan. Nah, berarti kan proses pemvalidasinya ketika misalnya kita membuat peramalan ini tahun 2020, kita membuat peramalan untuk pendapatan kita di tahun 2025. Nah, nanti validasinya akan kita lakukan di tahun 2025, bukan tahun ini, karena kan belum kejadian, jadi kita tidak bisa memvalidasi. Nah, ada 2 pendekatan dalam peramalan. Yang pertama kuantitatif, atau kalau kalian sering dengar kuantitatif itu berarti angka, jadi model matematis untuk meramalkannya. Jadi ini pakainya pakai data. Dan yang kedua kualitatif atau subjektif. Jadi ada kuantitatif, ada kualitatif. Jadi ini pakainya intuisi, emosi, pengalaman, dan sistem pengambilan keputusan ini
untuk meramal. Kalau kualitatif itu ada yang juri dari opini eksekutif, kemudian model Delphi, yang ketiga komposisi tenaga penjualan, dan yang terakhir survei pasar konsumen. Kalau yang kuantitatif ada berbagai macam cara. Yang pertama model deret waktu, model asosiatif. Nah, kalau deret waktu tuh atau time series itu jadi teknik peramalan yang menggunakan sejumlah data masa lalu untuk membuat peramalan. Jadi misalnya nih, data tahun 2001 tuh penjualannya 100, tahun 2002-nya 150, penjualan 2003-nya 200, kemudian 2004 250, kan itu bisa kita lihat trennya. Tiap tahun tuh naiknya 50, 50, 50. Jadi kemungkinan besar nanti 5 tahun kemudian ya tinggal 5 kali 25 dari kenaikan tren tiap tahunnya seperti itu. Kemudian yang model asosiatif atau hubungan sebab akibat itu bisa kita cari dengan regresi linear. Kalau kalian kemarin pelajaran statistik ada regresi linear, dan seperti itu juga yang kita lakukan di forecasting. Nah, kemudian yang pertama, peramalan deret waktu itu didasarkan pada urutan dari titik-titik data yang berjarak sama dalam waktu. Misalnya kita pakainya mingguan, bulanan, kuartalan, triwulanan, atau tahunan seperti itu. Kemudian kita analisis deret waktu tersebut dengan membagi data masa lalu menjadi komponen-komponen, dan kemudian dari komponen tersebut kita proyeksikan ke masa depan seperti apa. Nah, ini ada tren, kemudian pergerakan data sedikit demi sedikit, kemudian kalau yang musiman itu adalah pola waktu yang berulang dalam waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau kuartalan. Dan yang ketiga, siklus. Siklus adalah pola dalam data yang terjadi di setiap tahun. Siklus ini terkait dengan siklus bisnis dan merupakan satu hal penting dalam analisis dalam perencanaan bisnis jangka pendek. Kemudian yang keempat, variasi acak merupakan satu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh peluang dalam situasi yang tidak lazim. Nah, ini ada pendekatan naif, pendekatan dalam peramalan. Pendekatan naif itu adalah teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Misalnya nih, jika penjualan produk misalnya telepon genggam Motorola, mungkin kalian nggak tahu Motorola itu apa, tapi Motorola adalah tipe handphone yang sangat terkenal di sekitar tahun 92 ribuan. Kalian mungkin belum lahir. Jadi misal ini kita pemegang Motorola, kalau sekarang ya inilah Samsung atau Oppo pada 68 unit pada bulan Januari. Jadi kita juga meramalkan penjualan pada bulan Februari akan sama, yaitu sebanyak 60 unit juga. Itu namanya pendekatan naif. Pendekatan naif ini merupakan model peramalan objektif yang paling efektif dan efisien dari segi biaya. Jadi karena nggak ada kenaikan, jadi sama terus tiap bulannya atau tiap jangka waktunya itu sama terus. Jadi ini yang paling efisien dalam segi biaya. Misalnya ini kita ramalkan, kita misalnya membuat produksi karena dari penjualan bulan Januari tadi 68, kemudian kita prediksi di bulan Februari juga 68, maka kita akan memproduksi handphone Motorola di bulan di bulan Februari itu juga nggak akan banyak, sekitar 68, biar nanti semua barang yang kita produksi langsung terjual. Makanya tadi irit biaya. Nah, kemudian yang ini untuk menghitung yang pertama, jadi ada metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak adalah suatu metode peramalan yang menggunakan rata-rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. Rumusnya adalah sigma atau total permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi N. N adalah jumlah periode dalam rata-rata bergerak. Contohnya ini, di soal adalah rata-rata bergerak 3 bulanan. Kemudian, nah kalau rata-rata 3 bulanan berarti data 3 bulan pertama itu kosong. Kita bisa mulai menghitung dari bulan keempat. Nah, bulan keempat cara-caranya adalah data dari 3 bulan sebelumnya dibagi 3 atau rata-ratanya. Berarti data 3 bulan sebelum bulan April kan bulan Januari 10, kemudian Februari 12, Maret 13, berarti 10 tambah 12 tambah 13 dibagi 3. Kemudian untuk yang bulan Mei, 3 bulan sebelumnya sudah dimulai dari bulan Februari
Maret, April, berarti 12 tambah 13 tambah 16. Dibagi 3, seperti itu sampai yang terakhir. Bulan Desember berarti 3 bulan sebelumnya itu September. Berarti September, Oktober, November berarti 28 tambah 18 tambah 16 dibagi dengan 3. Ketemunya 20,67. Seperti itu. Kalau rata-rata bergerak 4 bulanan, berarti data yang mulai kalian hitung adalah dari bulan Mei. Jadi yang kalian itu adalah 10 tambah 12 tambah 13 tambah 16 dibaginya dibagi 4 karena rata-rata 4 bulanan. Kemudian yang ini pembobotan rata-rata bergerak. Rumusnya ini karena 3 bulanan ya kita kayak tadi mulainya dari bulan April. Nah ini kita bulan pertama sebelum yang kita hitung kan berarti bulan Maret nih. Bulan Maret 13, 12, 10. 13 ini kalian kalikan 3, 12 kalian kalikan 2, 10 kalian kalikan 1. Kalau di sini kan 3 kalikan 13 karena di sini bulan pertama sebelum bulan yang kita sebut adalah bulan Maret, jumlahnya 13. 3 kali 13, kemudian selanjutnya 2 bulan setelahnya, ini 2 bulan setelahnya kita kalikan 12 Februari, kemudian yang 10 dikalikan 1, 10 kali 1 kan tetap 10, makanya di sini nggak ditulis dikalikan 1. Nah, 6 ini dari sigma bobotnya kan yang ini tadi 3, 2, 1. 3 tambah 2 tambah 1 ketemunya adalah 6. Seperti itu ngitungnya dari sampai ke bawah. Kemudian deviasi mutlak rata-rata atau MAD, singkatannya MAD. MAD adalah nilai yang dihitung dengan mengambil jumlah nilai absolut dari setiap kesalahan peramalan dibagi dengan jumlah periode data. Rumusnya adalah sigma tanda mutlak. Tanda mutlak itu atau tanda ini, mutlak ini adalah ketika ada tanda negatif itu dianggap positif. Jadi misalnya aktualnya itu 3, peramalannya itu 4, berarti kan harusnya min 1. Tapi ketika ada tanda mutlak, 3 dikurangi 4 itu dianggapnya 1, bukan min 1. Karena tanda mutlak berarti semua angka adalah positif, dibagi dengan N. Nah, contohnya ini. Selama 8 kuartal terakhir, perusahaan X membongkar muat sejumlah besar biji-bijian dari kapal. Manajer operasi pelabuhan ingin menguji penggunaan penghalus eksposional untuk melihat seberapa baik teknik ini bekerja dalam memprediksi tonase biji-bijian yang dibongkar atau muat. Ia menebak peramalan bongkar muat atau biji-bijian pada kuartal pertama adalah 175 ton. Dua nilai yang diuji adalah alfa 0,1 dan alfa 0,5. Nah, kayak gini. Ini datanya di soal. Tadi data di soal adalah ini di soal ada kuartal dan tonase bongkar muat itu semua di soal. Kemudian peramalan dibuat tadi menggunakan alfa 0,1, 0,25 dengan data awalnya tonasenya adalah 175 ini di awal. Nah, caranya adalah 175 ini awal ini kalian taruh ke sini 175 ditambah 0,1. 0,1 ini dari ini alfanya 0,1. Kemudian 180 kurangi 75 adalah ini. 180 kurangi dengan 75. 175 di sini. Berarti ketemunya 175,50. Yang di sini tinggal mengganti karena ini alfa 0,5, tinggal kalian hitungan nanti kalian ganti yang di sini menjadi 0,5. Ini langsung total ketemunya aja 177,50. Sekarang yang kedua, kuartal yang ketiga adalah ini 159. Nah, ini dari sebelumnya ini tadi kan kalau yang ini sebelum ini ada 175 kita turunkan ke bawah. Kalau yang ini berarti 175,50 dari hasil yang kuartal pertama kita turunkan ke sini. Kita tekan ke 175,50 ditambah 0,1 pengalinya yang alfa 0,1 ini, kemudian dikalikan dengan 168 yang atasnya ini, dengan dikurangi dengan 175,50 hasil dari ini yang atas ini. Gitu. Seterusnya seperti itu sampai yang paling akhir, caranya satu-satunya seperti itu. Nah, ini cara peramalan deviasi absolutnya tinggal kalian lihat di sebelumnya tadi rumusnya.
kalian masukkan ke sini. Untuk definisi absolut rumusnya kan sigma antara aktual dengan peramalan dibagi dengan N ya. Jadi ini kan tadi ketemunya 180 kurangi 175, 5 dibagi N-nya cuma setahun berarti 1. Berarti ketemunya 5. Kayak gitu. Jadi ini yang absolut yang 0,1 adalah 180 aktual dikurangi peramalan dibagi dengan N-nya 1 berarti 5 dibagi 1 ketemunya 5 sampai terakhir. Untuk definisi absolut ini adalah total, yang absolut ini adalah total dari ini. Total dari awal sampai akhir. Kemudian MAD adalah rata-rata berarti 82,45 dibagi dengan 8 ketemunya 10,31 karena N-nya ada 8 dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 8. Nah, yang selanjutnya ada kuadrat kesalahan, kesalahan kuadrat rata-rata atau MSE. Ini ada rata-rata, ada aktual, ada pramayaan 0,1. Kesalahannya adalah ini, kalian tinggal selisihkan antara aktual dengan peramalan. Selisihnya kan 180 dikurangi 175 kan ketemunya 55. Kesalahannya tinggal kalian kuadratkan. Berarti 5 dikuadratkan ketemunya 25. Kemudian yang kuadrat kedua 168 dikurangi 175,50 ketemunya min 7,5. Kemudian kesalahannya dikuadratkan atau min 7,5 dikuadratkan ketemunya 56,25. Ini di total semua. Totalnya 158,46 total dari kuartal 1 sampai 8. Kemudian yang MSC tinggal kalian rata-rata 1526,46 dibagi dengan 8. Lah kalau yang MAPE atau kesalahan persen mutlak rata-rata tadi yang ini tadi di apa namanya di aktual 180 peramal 105 selisihnya kan 5. 5 dibagi aktual berapa dikalikan 100 atau 100% ketemunya 0,0278 kayak gitu semua sampai bawah. Kemudian yang selanjutnya ada proyeksi tren, adalah suatu metode peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Rumusnya seperti biasa, Y sama dengan A plus BX kayak regresi biasa, kalau kalian masih juga ingat di statistik. Jadi untuk mencari kan Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari A itu rumusnya adalah sigma XY dikurangi N dikalikan sigma dikalikan N rata-rata X dan Y, kemudian dibagi sigma X kuadrat dibagi N dikalikan rata-rata X dikuadratkan, kemudian kalau Y adalah rata-rata Y dikurangi B kalikan X. Nah ini di soal biasanya cuma ada tahun, periode, listrik, jadi cuma ada data X, tahun X dan Y. Nah langkah selanjutnya kalian harus total X atau sigma X ketemunya 28, total dari Y dari awal sampai akhir ketemunya 692. Kemudian langkah selanjutnya kalian nyari X kuadrat. X kuadrat tinggal X ini kalian kuadratkan. 1 dikuadratkan ketemunya 1, 2 dikuadratkan ketemunya 4, kayak gitu. X kali Y tinggal kalikan X kalikan Y. 1 kali 74 ketemunya 74 dan seterusnya sampai bawah 5 kali 105 ketemunya 525. Kalian total. Jadi sigma X kuadrat ketemunya 140, kemudian yang sigma XY ketemunya 3063. Nah, B rumusnya ini. Jadi total sigma XY dikalikan N adalah jumlah data, kemudian dikalikan N, kemudian dikalikan rata-rata X kalikan Y, ketemunya 98,86. Kemudian dibagi sigma X kuadrat 140 dikurangi N-nya tadi 7, kemudian X bar kuadrat 4. Jadi ketemunya ini. Jadi
A, kalau rumus A adalah rata-rata Y dikurangi B X rata-rata X, berarti ini tadi 98,6 dikurangi hasil yang ini, hasil B-nya 10,54 dikalikan rata-rata X-nya ada 4, ketemunya 56,70. Karena persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX, berarti Y-nya tadi ketemunya Y sama dengan A, A-nya tadi ketemunya 56,70 ini. Kemudian ditambah B, B-nya ketemunya ini tadi 10,54. Tinggal kalian kasih simbol X. Nah, kalau ditanyakan permintaan tahun 2008, ini berarti 56,70 ditambah 10,45. X-nya adalah karena tahun 2000 itu dianggap tahun pertama, maka 8 tahun kemudian adalah berarti X-nya selisihnya 8. Jadi ada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Berarti X-nya dikalikan 8. Ketika berapa permintaan tahun 2010, berarti tinggal 2009, 2010. Jadi tinggal kalian kalikan dengan 10. Kayak gitu. Nah, garis besarnya seperti ini.